kehadiran Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, sebab atas asuh tertawar anugerahnya kita dapat hadir pada malam hari ini dengan melantunkan bhajan prarthana seperti yang kita lakukan seperti Jumat biasanya. Ada sebuah ayat yang kita nyanyikan. Bhaktiyan yanune palaganum, aku berbaktimu pada setiap zaman. Patriye madira pugal padi, dengan pikiran terpusat menyanyikan kebesaranmu. Mutana marane peruwalmin, untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna. Mutiye serwadar karulwaye, berkatilah untuk mencapai kebebasan, yaitu moksha. Jadi dalam ayat ini dikatakan bahwa kita harus terus berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa, agar kita bisa mencapai pembebasan, yaitu moksha. Jadi ada satu kisah, yaitu kisah antara Rama dengan seorang bakta yang bernama Sabari. Jadi pada suatu waktu, jadi Rama, sang awatara dari Wisnu, dia turun ke bumi untuk menyelesaikan misi-misinya, yaitu membunuh Rawana. Jadi ada seorang bakta yang bernama Sabari. Sabari adalah seorang wanita yang tinggal di tengah hutan dan tinggal di pertapaan yang sunyi. Dia tinggal seorang diri dan dia bertapa sepanjang waktu. Dia berharap Rama akan datang untuk menjumpainya dan memberikan berkat kepadanya. Jadi pada suatu hari permintaan dia atau harapan dia itu terkabulkan. Jadi suatu saat Rama melewati tempat dia dan wanita ini langsung menjumpainya, dan wanita ini langsung mengatakan, dan wanita ini bersujud di hadapannya. Wahai Rama, apakah aku layak untuk bersujud bakti di hadapanmu, sedangkan aku kasta rendah? Jadi kasta rendah ini yang dimaksud adalah kasta Sudra. Kasta Sudra ini yaitu dari 4 kasta yang ada dalam agama Hindu. Ini dibedakan menjadi catur warna. Jadi Hindu itu hanya membedakan kasta melalui dari profesinya saja. Jadi dia ini berada di kasta terendah, yaitu kasta Sudra. Jadi dia ini bertanya kepada Rama, Rama, apakah aku layak berbakti kepadamu, sedangkan aku kasta rendah? Aku tidak akan bisa mencapai kepadamu. Lalu sang Rama berkata, wahai Sabari, aku turun ke bumi ini untuk menjalin cinta kasih, dan aku menjalin orang yang ingin berbakti kepadaku. Aku turun dari zaman ke zaman. Untuk apa orang kaya, orang yang memiliki jabatan, dan orang yang memiliki kedudukan tetapi tidak pernah berbakti kepada Tuhan? Itu sama aja dengan sia-sia. Orang bisa mencapaiku dengan 9 jalan. 9 jalan inilah yang ada di dalam Bhagavata Purana bab 7 sloka 5 ayat 23. Ini disebut dengan Nawa Vida Bhakti. Yang pertama ada Sravanam, yang kedua Kirtanam, yang ketiga Smaranam, yang keempat Vandanam, yang kelima Pada Sewanam, yang keenam Dasyam, yang ketujuh Arcanam, dan yang kedelapan Sakyam, dan yang kesembilan Atma Nivedanam. Yang pertama adalah Sravanam. Sravanam adalah mendengarkan nama suci Tuhan. Jadi tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita mengenal Tuhan, kita harus bisa mengetahui nama-nama sucinya terlebih dahulu. Karena Tuhan itu turun ke bumi dengan banyak nama sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi kita harus bisa mengenal Tuhan itu dengan berbagai namanya. Yang kedua adalah Kirtanam. Kirtanam yaitu memuja Tuhan dengan bernyanyi, yaitu dengan bhajan, kidung-kidung suci, mantra, dan lain-lain, dengan nyanyian, dengan nada. Itu membuat Tuhan senang, dan itu adalah rasa bakti kita kepada Tuhan. Jadi bhajan ini bisa dilantunkan dengan 3 cara. Yang pertama adalah nista. Nista itu seperti bhajan yang kita lantunkan setiap Jumat, yaitu dengan suara jelas dan kita menyanyikannya didengarkan oleh orang banyak. Kemudian yang kedua adalah madhya. Madhya kita bhajannya dengan hanya anak lidah aja yang bersuara gitu. Tapi gak mengeluarkan suara lah, hanya anak lidah yang bergoyang. Kemudian yang ketiga adalah utarna. Utarna itu adalah nyanyian kidung suci yang kita lantunkan dalam hati. Jadi bhajan itu bukan berarti kita harus nyanyikan, harus keluar suara, tetapi dari dalam hati pun bisa. Kemudian yang ketiga adalah smaranam. Smaranam adalah berbakti kepada Tuhan dengan mengingat Tuhan dan manifestasinya.
Jadi manifestasi Tuhan itu ada banyak dan beserta awatara-awataranya ada banyak. Jadi kita harus bisa mempelajari manifestasi Tuhan, keagungannya dan kebesarannya, sehingga kita pasti akan merasakan Tuhan itu ada dalam diri kita dan diri setiap orang dan berada di setiap partikel dan atom. Kemudian yang keempat adalah Wandanam, yaitu bentuk bakti dengan membacakan kitab suci Weda. Seperti yang kita ketahui, kitab suci dalam agama Hindu ada 5, yaitu Catur Weda. Yang pertama adalah Sama Weda, Yajur Weda, Atharva Weda, Sama Weda, Yajur Weda, Atharva Weda, Rig Weda. Kemudian yang kelima disebut dengan Pancama Weda, yaitu Bhagavad Gita. Jadi 5 Weda inilah yang dipegang oleh seorang Hindu. Jadi Weda ini adalah pedoman hidup untuk manusia. Makanya lah agama Hindu disebut dengan Sanatana Dharma, yaitu ajaran abadi. Ajaran ini bisa diikuti oleh semua orang, bukan berarti hanya Hindu saja. Jadi Weda adalah pedoman hidup untuk semua orang. Dengan kita mempelajari Weda, maka kita mempelajari perkataan-perkataan dari Tuhan. Kemudian yang kelima ada Pada Sewanam, yaitu menyembah kaki Padma Tuhan. Dengan kita menyembah kaki Padma Tuhan, sama saja kita dengan menyembah kaki bumi ini, dengan menyembah kaki seluruh alam semesta ini, di mana tempat kita dilahirkan. Kemudian yang keenam adalah Dasyam, yaitu jalan melayani dan mengabdi kepada Tuhan. Dengan kita membersihkan kuil, dengan kita selalu membuat puja di rumah dan lain-lain, itu mendapat sebuah pahala yang sangat besar. Kemudian yang ketujuh adalah Arcanam, yaitu memuja Tuhan dan menghormati Tuhan melalui media arca atau pratima. Jadi dengan kita membuat arca, kita membayangkan bahwa Tuhan itu berada di depan kita. Dengan kita membuat puja setiap hari, dengan kita melantunkan mantra di depannya, dan kita selalu memberikan abhisegam dan lain sebagainya, itu adalah bentuk bakti kita kepada Tuhan. Jadi di dalam kitab Pratima Laksana ada dikatakan, jika seseorang membuat atau memperbaiki arca pemujaan kepada Tuhan, maka jiwanya yang murni akan mendapatkan hidup bagi di surga lebih dari 100 yuta. Jadi di sini dalam kitab Pratima Laksana kita sudah diberitahukan bahwa dengan kita melayani arca, dengan kita membuat puja, kita memberikan pelayanan layaknya dia seorang manusia, seorang tamu, maka dia akan memberikan segala energi positifnya kepada kita juga. Kemudian yang kedelapan adalah Sakyam. Sakyam adalah bentuk bakti kepada Tuhan, seperti hubungan bersahabat dekat. Jadi Tuhan itu kita menganggapnya bukan berarti dia seorang tamu besar gitu. Jadi kita harus bisa menganggap Tuhan sebagai sahabat kita sendiri, orang tua kita, teman-teman terdekat kita, sehingga apapun yang kita rasakan, apapun yang kita curhat, sakit hati, kesenangan dan lain-lain, semua kita harus curhat kepada Tuhan. Jangan sangsi, Tuhan itu gak gecol kok. Jadi Tuhan itu akan menjaga segala rahasia-rahasia kita layaknya seperti sahabat sendiri. Jadi kita lebih gampang untuk mencurahkan hati. Kemudian yang terakhir adalah Atma Nivedanam, yaitu bentuk pemujaan yang dilakukan dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan adalah bentuk bakti, yaitu seperti kisah Arjuna dan Krishna. Arjuna menyerahkan dirinya seutuhnya kepada Krishna, makanya Krishna selalu menjaganya, Krishna selalu menjadi kusir daripada Arjuna, dan Krishna menunjukkan wujud dari Narayananya kepada Arjuna. Seperti ibu dan bayi tidak bisa melakukan apa-apa dan dia polos. Dengan dia menyerahkan diri kepada ibunya, pasti ibunya akan menjaga selalu bayi tersebut. Jadi begitu juga lah dengan kita yakin bahwa Tuhan ada selalu di samping kita dan selalu menghancurkan segala masalah-masalah kita, pasti hati kita akan selalu tenang dan selalu damai. Jadi 9 jalan inilah yang dijanjikan oleh seorang lama kepada baktanya. Jadi 9 jalan inilah cara bakti kita untuk mencapai Tuhan, yaitu Sang Yang Widibasa. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Shanti 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 Om.